Ayam. Sakit. Tangan sakit. Barusan kelepasan berarti ya. Kelepasan. Asik. Udah kayak El Sombrero ini. Yingwi. Apa Yingwi? Yingwi. Pemain gitar. Masa? Iya. Bukan. Nanti tahun ini kita coba keyboard yuk. Yakin bisa lo? Drum. Ngomong tahun baru, semangat baru. Semangat baru. Ya udah, kita nyanyi dulu seperti biasa. Selamat datang ya di rumah Noni ya. Yes. Satu ditambah satu sama dengan dua. Shalalalalala. Ditambah dua sama dengan empat. Silililililili. Ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Susan, besok gede mau jadi apa? Aku kepingin pinter biar jadi dokter. Kalau benar jadi dokter, kau mau apa? Mau suntik Om Step. Cita-citaku kepingin jadi dokter. Shalalala. Cita-citaku jadi ahli matematika. Guru dong. Cita-citaku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Tapi benar, semua udah ditentukan sama Udah Tuhan. tentuin. Makanya haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kalau nggak dijalurkan sama Tuhan, Ya. mungkin kita sudah terjerumus. Atau mungkin kita merasa kita mahir di satu bidang. Nah, Matematika, pengen jadi dokter, jadi suster. atau Iya. lahir matematika, Mahir. jadi suster, Wis. jadi dokter. Wah. Yang satu ini unik sekali. Unik sekali dan komplit sekali, dan kita akan ngobrol langsung di sini bersama dengan Bapak Ibu dan juga umat sekalian yang menyaksikan Rumah Noni hari ini. Ada Suster Emerita. Halo suster. Halo, selamat pagi, Siang, pagi, sore, siang, malam. sore, malam. Iya. Dimanapun Oke. Anda menyaksikan, kami di sini hadir. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, pokoknya Iya. kita selalu ada nemenin Sangat umat komplit sekalian. pokoknya. Suster, Ya. sorry takut salah panggil. Emerita. Emerita. Eme. Oh, Eme. Emerita. Ini nama setelah jadi suster atau emang nama asli? Memang nama Oh, asli. nama asli. Nama asli, nama permandian yang diberikan oleh orang tua. Orang tua. Tapi ketika ditanya itu Santa siapa ya? Iya, dari Ya. nama Santa kah? Bukan. Bapak saya hanya bilang, yang penting kan itu niatnya baik. Waduh. sambil yang penting kan itu niatnya baik. Sampai Nggak ada senyum-senyum. Sampai- Yang penting kan itu niatnya baik. Suster dari mana sih? Kelahiran mana Suster Emerita? Saya sebenarnya kelahiran Brebes, Brebes Brebes. Jawa Tengah. Oh, di sini ada ayam goreng tuh. Mana? Ayam goreng goreng Brebes Brebes. di Oh Lembang. begitu ya. Oh, Tapi baik. rasanya Jackson. otentik Bandung banget. Iya juga benar-benar. Iya kan? Nggak jual telur asin lagi. Oh ya, di sana terkenal telur Telur asin. asin dan bawang merah ya. Oh, bawang merah. Brambang, ya, Brambang. Iya. Ada. Oke. Oh, dari Brebes, kelahiran Brebes. Kelahiran Brebes, tapi usia 3 tahun kami, bapak ibu dan kakak adik saya pindah semua ke Jogja, kembali ke Jogja. Oh. Bapak ibu aslinya Jogja sebenarnya. Brebes Jogja tuh jauh gak sih Suster? Aku geografi kok Berapa enggak ya? parah. Ke selatan dong kalau Brebes gitu. tuh utara. Utara, Brebes tuh di mana? Jawa Tengah. Tegal, Tengah. sono lagi. Solo. Tegal. Jawa Tengah, Enggak. Semarang. kan? Solo. Tegal, maju lagi. Ngapa-ngapa? Brexit, Brebes Brexit. exit. Nah. Oh, Pantura, arah Pantura. Pantura. Oh, ke Iya. Jogja pindah. Ya kan utara Iya. selatan dong Oh sebenarnya. iya betul iya, ya. iya. Saya kok
Barat sama timur loh. Oh, barat. Ya, agak suster lah, ngeliat petanya nyerok. gini. Berarti kalau suster barat timur mah itu lebih ke lagu Wali Iya, biasanya. Timur ke barat, selatan ke utara. Dan suster sekarang berkarya di mana, suster? Saya sekarang di klinik Pratama Fatima di Rawaseneng. Rose. Iya, Seneng. Rawaseneng. Enggak Di pernah ada sedih di sana. Temanggung. Seneng terus. Ya, Di mana sih, suster? diusahakan seneng terus. Iya, Ya. harus. Tepatnya Rawaseneng tuh di mana, suster? Di daerah Temanggung, Jawa Tengah juga. Temanggung. Ya, perbatasan ya lebih selatannya Semarang ya. Semarang, selatannya Semarang. Iya. Semarang, selatan. Utaranya Solo. bukan Magelang. Magelang. Nih, tebak Magelang. aja terus. Magelang, Magelang. Semarang, tengah-tengah Temanggung. Iya, terus baratnya Wonosobo. Wonosobo. Oh, Magelang sama Jogja kan deketan toh? Deket. Karena kan si Candi apa? Prambanan. Borobudur, Magelang, Ji. Magelang. NJ. J. Bapak Jawa. Kalau J. J itu kan posisinya orang Cirebon tuh biasanya pakai Itu J, nggak pakai N. Oh, J only iya. nggak pakai N. Mana J? Iya, iya. Mana J? Gitu. Kalau ini Inji. J. Inji. Ya, oke. Oh, berarti lahir di Brebes Ya. dan sekarang berkarya di Rawaseneng. Lah ini ke Bandung ngapain, Iya, Sus? dalam rangka apa nih, suster? Seneng loh. memenuhi janji apa ya? Janji. Walah, janji ke siapa ini, Sus? Ke Om Stef. Aduh. Wah, ini luar biasa. Om Sep loh. itu belusukan nganfas ya nyari Iya. narasumber Rumah Non itu sampai ke Temanggung loh. Enggak. Bayar. Waktu itu satu Jadi tahun Om Sep lalu, itu satu tahun lalu. selama ini jadi sales kita baru tahu. Iya, aduh. 1 tahun lalu ketemu di Cimahi. Hmm. Nah, baru Ngobrol-ngobrol. kemarin ditanyakan Romo, Hmm. Nono, kan sempat ketemu Romo Nono waktu berkunjung ke pertapaan. Hmm. Oke. Di pertapaan ada Mhm. pertapaan Okso di Mhm. Temanggung. Nah, di Rawaseneng itu, nah ketemulah sama Romo Nono. Nah ini susternya mana kok nggak jadi-jadi? Nah, lo. kan? Nah, lo. Nah, kebetulan pas ini di Cimahi ya sudah. Pas hari ini kita bisa ketemu dan Bisa ngobrol-ngobrol. Ya. Semoga menjadi berkatnya obrolan hari Amin. ini. Amin. Karena kita menarik sekali mengundang Suster Emerita ini punya background yang menarik, Not. Betul. Backgroundnya seperti background kita. Ya. Ini Nih, ada rumus. matematika. Rumus. Ini apa penggaris? Penggaris. Itu buku sama Buku. pensil. pelajaran. Bawa alkes. Bawa alkes. Ini Alat kesehatan. termometer, Termometer. tensi Oh, iya, darah. termogan. Yang tengah, yang tengah, Yang tengah ini tensi. yang atasnya tensi. Oh, itu wisuda. Ya Yang kan naik. ini mewakili kalau Apa tuh? guru ya, Guru. pelajaran. Oh, iya. Kalau ini kan bawa suntikan. Bawa suntikan. Oh. Bengep Gitu. lagi. Itu nggak diedit loh. Asli bengkak. Lagi jerawatan tak kan? Lagi jerawatan. Ini stetoskop nih sama Stetoskop. alat saturasi. Ini tuh kira-kira suster kenapa kita kasih background ini? Suster apa yang ditangkap? Ada matematika, ada alkes. Suster ini sebelum menjadi seorang suster ada profesi apa sih yang Oh, iya. atau hobi apa sih yang ditekunin dulu? Hobi jadi dokter. Nyuntik orang lewat. Iya, Kayak Susan. Sebenarnya kalau basic dari pendidikan, awalnya saya memang menekuni di matematika. Hmm. Nah, sempat bekerja setelah kuliah itu 3 tahun jadi guru mengajar di Surabaya. Oh, itu belum jadi suster tuh. Belum. Baru lulus sekolah, Ya, jadi guru, ngajar. Ya, ngajar. Sampai Surabaya. sampai Surabaya. Suster, berarti kalau jadi guru pendidikan tingginya ini dong ke S1. S1-nya itu kayak apa Pendidikan. kalau kita UPI ya? UPI. Kalau Kalau di di sana apa? Di Sanata Dharma. Oh, itu tuh memang kampus untuk mendidik calon guru. Iya, ada Oh. satu fakultas keguruan. Keguruan. Pendidikan Dan memang niat untuk jadi tenaga pengajar masuklah Iya. ke sana. Iya, Oke. betul. Oke. berapa lama tuh Sus ngajar jadi guru tuh berapa lama? 3 tahun saya Di sekolah mana tuh? Sus? di SMP Katolik Santa Clara, Surabaya. Oh, emang mata pelajaran SMP. Ya kebetulan yang ada lowongannya di situ ya saya Oh. masuk situ. Nah, kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat. Saya tuh baru tahu loh Sus, kalau guru saya pikir baru lulus ilmu Iya. keguruan ya gitu misalkan ya, terus ngajar. Saya pikir ngajarnya mulai dari TK loh. Oh, enggak ya. Enggak. Langsung bisa gimana lowongannya? Iya. Waduh. Tapi memang harus menguasai mata pelajaran tertentu, Tertentu, ya. yang bisa diaplikasikan di Iya. tingkat mana? Karena kalau dulu kan SD kan nggak ada toh. SD itu ya guru kelas gitu kan. Ya. Iya. Guru kelas 6 bisa mengajar semua Semua mata pelajaran. Nah, kalau Oh. SMP, SMA itu kan Sudah bidang studi. per bidang Iya. studi.
Suster Makanya- dulu apa? Matematika? Matematika. Wow. Suster, Kebetulan saya bodoh matematikanya. oh saya lebih parah. Sebenarnya saya juga. Suster kenapa Sebenarnya juga. suka matematika? Kalau kita bicara tentang ini ya, sekarang akhirnya banyak orang membahas tentang matematika itu bukan bisa atau tidak bisa, tapi mungkin suka atau tidak suka. Dari tidak suka, maka dia Menjadi tidak suka. mendalam untuk mengikuti. Jadi dia cenderung saya mah sukanya anaknya sosial gitu-gitu. Nah itu Ah. sepakat nggak sih suster? Atau matematika bisa buat semua orang, semua anak? Sebenarnya bisa untuk semua. Yang penting itu kan ketekunan ya. Aduh, Saya sendiri sebenarnya juga nggak tekun-tekun amat. sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan. Di menit ke-6. Ya. Tapi pada umumnya semua orang tuh suka matematika. Saya pribadi walaupun saya benci sama pelajarannya, Iya, saya tahu. tapi ilmu matematikanya saya pakai Ya. ngitung cuan. Hitung uang. Nah, itu. Betul itu. Itu Betul. happy. Nah, Tapi belum pernah kalau sampai ngitung uang sampai tetean belum pernah. Tapi saya Oh, ini iya, loh, matematika saya selalu punya pembenaran ya, saya nggak suka. Karena saya berpikir pada akhirnya menjalani hidup yang kepake cuman tambah kali kurang bagi. Iya sih, Iya. nggak akan pakai rumus Nggak akan. statistik kan. Misalnya ngobrol, not Pythagoras lo gimana? Yoi. Son, ini rumah gua udah sudut kemiringannya pas Iya nggak? nih, kayaknya kita bilangan prima deh hari ini. Terus maksudnya matematika itu buat suster sendiri menyenangkan atau memang menekuni matematika kenapa? Memang hobi atau? Yang pertama karena bapak saya guru matematika. Oke. Oh, oke. Tahu sama tadi no. Menurut saya kamu masuk jadi guru Iya. matematika. Oke. Dan waktu kecil ya kami kalau pelajaran matematika selalu bapak yang ngajarin. Ya. Oh, karena Tahu guru. sendiri ya guru matematika ya. Oh, Tapi wih. kecuali saya ya. Mohon maaf bawa penggaris nggak bapaknya? Kalau dulu guru matematika saya bawa penggaris Iya, nggak bisa kayu sih, cepet. kayu sih, tapi Kayu. lumayan. Ya pokoknya jangan awalnya motivasinya jangan sampai lah saya apa ya dalam tanda kutip dimarahi bapak karena nggak bisa Iya, matematika. masa Ya, anaknya oke. guru matematika gitu, oke. Itu. Nah terus ya sudahlah belajar matematika yang lebih menekuni itu ya awalnya karena mungkin ada satu ketakutan tersendiri waktu itu. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata kok bapak ibu itu karena bapak ibu memang basicnya guru ya. Oh, Jadi pingin anak-anaknya itu jadi guru gitu. Terus bapak itu sempat memang pingin salah satu itu ya besok kalau kamu ngambil profesi antara dua yang memang tidak lekang oleh waktu lah. Wah, Itu sih. yang iya. Nggak ada buruk-buruknya, Iya, busuk-busuknya. benar. Hasil survei antara nomor satu. kesehatan dan Iya. juga pendidikan. Hmm. Ya di ya kesehatan kan pasti orang akan butuh terus. Kalau pendidikan guru pun pasti akan dibutuhkan terus Ya. gitu. Itu yang lo Nah. sempat share not. Betul. Hasil survei menunjukkan Ha-ha. memang profesi yang paling dipercaya orang adalah guru ternyata. Oh gitu. Guru dan yang keduanya dokter. Dokter. Percaya atau enggak? Tapi dulunya saya nggak mau dokter. Tapi pertama kali saya memang nggak mau ke profesi guru, tapi Iya. perawat. Oh, perawat, Oh. suster di Perawat. perawat Suster medis. medis. Dunia Ya. medis. Tapi karena ya saya menyadari tinggi badan saya kurang. Emang ada syarat tinggi? Mohon maaf, Suster? ini perawat apa pramugari? Mungkin suster salah lihat. Memang perawat itu ada batas tinggi badannya Oh, iya. 150 kalau nggak salah. Pokoknya saya kurang Wow. waktu itu saya kurang 5 cm gitulah. Oh, kurang Oh, 5 cm. nggak- Ya. saya juga nggak pernah Terus korelasi. mencoba lagi untuk ke yang apa ya? Akper lainnya Aha. gitu. Tetap saja memang tinggi badannya kurang. Ya sudah, karena ada dua pilihan itu ya sudahlah saya daftar yang ke pendidikan, itu sebagai matematika guru. gitu. Dan akhirnya singkat cerita jadi guru nih, Iya. mengajar Iya. di Surabaya 3 tahun juga lumayan ya, apa namanya jangka waktunya. Lalu setelah itu dari Surabaya gimana nih suster, kembali ke Jawa Tengah atau tiba-tiba ada kejadian apa di Surabaya? Ya. Atau mungkin diputusin Sebenarnya pacar lalu pulang ke rumah orang tua? Jeng-jeng. Oh. Sebenarnya saya ingin jadi suster itu sudah sejak SMP kelas 1. Sorry, suster medis nih ya? Atau Enggak, suster biarawati. suster biarawati? Oke, Biarawati, supaya oke nggak ya. ketukar kita. Ya, oke. Saya ingin jadi biarawati itu kelas 1 SMP. Waktu itu ada promosi panggilan gitulah bersama suster sama bruder gitu. Nah, sekolah kami kebetulan diundang. Oke. Melihat suster itu kok rasanya happy banget ya, kayak tidak ada ketertekanan gitu loh ya. Oke. Nyanyi-nyanyi terus nari-nari kayak gitu. Kayaknya bahagia banget kalau saya mungkin jadi suster saya akan bahagia kali ya gitu. Wah, Itu betul. awalnya seperti itu. Betul. Iya, iya, iya. Nah, terus Suster ketika- boleh dekat ke mikrofon, sorry. ketika Nah, supaya lebih jelas. ketika saya coba untuk ketika memilih untuk menjadi guru itu Mhm. itu sebagai satu sarana
karena saya nantinya mau jadi suster gitu, mau jadi biarawati masih pegang gitu. cita-cita itu. Oke. SMP saya pernah mengutarakan itu ke ibu saya, tapi ibu seperti keberatan toh. Udah nggak usah, nggak mikir, nanti aja sekolah dulu gitu. Dari keluarga suster memang sudah ada yang panggilan. Ada kakak dari ibu, ibu itu pastor. Oh, pastor. Ya. Jadi maksudnya bukan hal baru nih. Bukan hal Cuman karena baru. ini datang dari putrinya, deg-degan juga. Ya mungkin Oke. ya, karena jarang pulang gitu. Terus ya nggak tahu ya pemikiran ibu apa, saya Iya, juga iya. nggak tahu gitu. Tapi ketika SMA saya mencoba lagi untuk minta izin, tetap saja ibu seperti keberatan gitu, oke. masih keberatan. Tapi kemudian ya sudahlah. Nanti kalau saya memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tua dulu, dan apa keinginan orang tua kan anak-anaknya jadi guru nih. Nah kalau saya nanti jadi guru, paling tidak 2-3 tahun jadi guru, saya berhak dong untuk menentukan kebahagiaan untuk saya sendiri. Minimal untuk orang tua kewajiban kita sudah selesai nih. Sudah selesai. Itu yang saya pikirkan waktu itu ya. Ketika saya sudah memenuhi apa yang diharapkan orang tua, ya saya punya hak untuk menentukan apa yang menjadi harapan saya gitu. Jadi ya ketika sudah 3 tahun itu saya terus mempertimbangkan, jadi nggak ya ini keluar untuk jadi biarawati itu, masuk Selama biara. itu rasa itu masih ada, Sister? Masih. Selama mengajar di sekolah masih kuat segitu. masih Tapi yang ganteng ada yang lewat juga nggak? ada. Ada. Pasti ada. Ya mungkin apa Tuhan itu mungkin ya punya rencana supaya saya juga tidak Nggak gitu-gitu aja. Nggak gitu aja gitu. Terus nggak kayak nggak ngepleng amat gitulah ya. Terus gitu. testing juga kan? Di testing juga gitu. Nah ketika saya sudah memutuskan untuk resign, nah itulah Memantapkan. saat-saat saya mungkin diuji oleh Tuhan gitu loh. Apa Ini itu, beneran Kak kamu mau sama dia atau beneran mau masuk biara Biarawati. gitu. Terus saya ya mikirnya, nah saya itu sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari, sejak saya SMP, masa ya saya harus mengorbankan perjalanan sekian panjang hanya untuk sesuatu yang belum tentu memberi jaminan untuk saya bahagia gitu. Tapi Suster, kalau kita bicara panggilan dari SMP sampai kerja, berarti itu kurun waktu yang cukup panjang gitu. Suster merasa menjaga rasa itu dengan sengaja gitu, karena kan kita tidak tahu, ada mungkin rasa itu hilang di tengah jalan. Kok untuk seorang suster jangka waktu sepanjang itu bisa tetap menjaga, saya kan jadi biarawati, apapun yang terjadi itu. Ada cerita apa sih, Suster? Ada. Luar biasa loh. Ceritanya sebenarnya awalnya ketika kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu ada guru saya, guru bahasa Indonesia itu kan suka meramal tangan gitu ya. Waduh. Nah, ketika sudah meramal tangan itu, saya pernah diramal sekali. Terus beliau bilang gitu, wah ini susah ini diramal, hidupnya ruwet gitu kan. Nah saya itu maaf guyonan atau gimana? Ya sambil bercanda sih. Tapi kata-kata itu rupanya memang masuk ya bagi saya, hidupnya ruwet, karena saya memang ingin jadi suster gitu kan. Terus teman-teman itu tertawa semua, ini nggak jelas. Terus habis itu beberapa hari selanjutnya ramal lagi. Terus teman-teman tuh, Pak, mbok tolong itu, sekarang dulu saya dipanggilnya Yeni. Yeni itu diramal lagi, masuk sih apa hidupnya ruwet, maksudnya bagaimana? Terus dia lihat lagi, terus belinya mengatakan, ya kalau toh dia punya jodohnya ya jelek. Itu, nah itu kan saya tuh jadi mikir. Itu rupanya ya itu saya apakah ini tanda dari Tuhan gitu aja. Nah itu di satu sisi lain. Nah kelas 2 SMA berarti kan setelah itu saya mikirnya, kalau saya nanti setelah SMA kuliah paling tidak targetnya ya 4 tahun ya, 3-4 tahun gitu. Berarti kan masih ada waktu 6 tahun. 6 tahun setelah itu nanti kerja paling enggak 2-3 tahun, berarti 9 tahun ya. Nah itu saat yang saya ambil untuk saya berdevosi itu. Tuhan, kalau misalnya 9 tahun ke depan saya diizinkan untuk berdoa rosario di depan Gua Maria di Sendang Sono, berarti memang Engkau memanggil saya. Oh, jadi kayak punya kayak nego nih. Betul. Saya kayak nantang Tuhan gitu. Saya minta tanda dari Tuhan itu. Kalau misalnya 9 tahun itu berturut-turut, ya berarti memang Tuhan memanggil saya. Dan kalau misalnya ada cowok yang dekat dengan saya, ya saya ingin itu sebagai kakak atau adik saya. Kebetulan saya kan bertiga
perempuan semua. Oh, 3 bersaudara. 3 bersaudara. Nah, terus saya mikirnya seperti itu. Kakak atau adik itu sebagai relasi kalau misalnya saya dekat dengan seseorang. Nah, rupanya itu ya itu yang saya jaga setiap tahun itu, bisa enggak ya tahun ini ya saya ke Sendang Sono ya, bisa enggak ya tahun ini ke Sendang Sono. Nah, rupanya Tuhan selalu memberikan jalan itu terus sampai saya kerja di Surabaya pun 2 tahun terakhir ya, tahun ke-7, tahun ke-8, 9 itulah saat-saat dimana saya memang mengharapkan Tuhan memberikan tanda ke saya gitu. Nah, saya kok diminta untuk pulang dampingi OMK dari Surabaya ke Sendang Sono. Dan itu dalam rangka apa? Studi tour gitu. Ya, mereka mau ziarah, tapi kan belum pernah. Nah, sebagai terus akhirnya, nah itu boleh lah. Saya sama saya gitu. Saya jadi seksi konsumsi intinya itu. Nah, saya pulang terus ngurus konsumsi untuk mereka dan saya kan ke Sendang Sono. Nah, itu. Kemudian tahun yang ke-8 saya sudah putus asa sampai bulan November kok Tuhan nggak memberikan tanda-tanda ya. Lah, itu Sendang Sono kan udah kesampean tuh. Udah kesampean. Sampai tahun ke-9 itu saya diizinkan oleh Tuhan setiap tahun ke Sendang Sono dan saya yakin saat itu bahwa memang Tuhan memanggil saya gitu. Intinya itu. Tahun ke-8 tadi sempat menunggu. Nah, terus ada keluarga saya. Saya diminta pulang. Keluarga saya dari Bogor. Terus sampai rumah, terus yuk jalan-jalan ke Sendang Sono. Puji Tuhan. Sendang Sono lagi. Iya. Nah, itulah yang memantapkan saya. Tadi lucu sih sebenarnya Suster bilang kan kalau ada cowok yang deket pengennya jadi adik kakaan. Nah, dari situlah Bapak Ibu istilah hubungan adik kakaan itu dimulai. Abang-abangan. Abang-abangan. Sekarang kan lagi ngetren ya di kalangan. Lagi tren. Gitu ya. Iya, bukan gen kita sih, tapi oke lah. Oke, jadi setelah itu di sanalah Suster mulai merasa terpanggil. Suatu proses yang maaf kita sedikit ke ibu yang menurut Suster waktu itu keberatan segala macam, akhirnya bisa melepaskannya itu. Ada ngobrol apa sih, Suster? Itu saya waktu izin itu malam Natal 2006. Saya pulang, tapi saya sudah kontak Pak D saya yang jadi pastor itu. Nanti saya mau izin sama Bapak Ibu. Nanti Pak D, kayak nyebutnya Pak D, nanti menemani saya. Iya. Terus sebelum itu saya siangnya ke tempat simbah saya. Simbah Putri itu ibu dari ibu saya. Seperti nenek ya. Nenek ya. Mbak Uti. Mbak Uti itu, terus Mbah saya nanti mau pamit ke Bapak Ibu. Kalau saya mau berhenti bekerja, saya mau masuk biara. Nanti Simbah nemenin aku ya gitu. Terus Simbah, ya nanti tak temani gitu. Simbah ini juga Katolik nih. Katolik. Ya. Pulang dari misa malam Natal, terus saya pulang, terus saya izin lah ada ditemani Simbah Putri. Terus Pak D via telepon karena kan beliaunya tugas di Kalimantan. Nah, kemudian ya pas saya ngomong itu terus Pak D yang HP-nya saya loudspeaker, terus Pak D menyampaikan sesuatu. Khotbah malam Natal kedua. Khotbah malam Natal kedua. Gitu. Nah, ketika saya mengungkapkan itu, Bapak hanya mengatakan bahwa ini bukan suatu keputusan yang mudah. Ini nggak main-main. Ini keputusan yang serius. Kamu beneran atau tidak? Terus saya bilang, ya saya sungguh benar gitu. Terus ibu hanya berdiri, terus ke dapur nangis. Gitu. Terus saya baru pagi harinya saya ngajak bicara ibu, terus tapi sebelumnya kakak saya juga sudah ngajak ngomong ibu gitu. Karena itu memang sudah saya persiapkan, saya jelaskan gitulah. Saya sudah memenuhi apa yang menjadi harapan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya minta izin, minta doa, saya mau resign dari pekerjaan untuk masuk biara seperti itu. Nah, ketika saya bilang ke ibu, ya ibu hanya bilang, kalau kamu memang sudah punya niat itu, jalanilah, tetapi jangan berpikir untuk kembali. Itu yang ibu pesan ibu yang saya pegang lah. Jadi lagu Elo nggak berlaku ya, Son? Pergi untuk kembali. Enggak. Apalagi masih ada, itu lagu cinta. Iya. Beda. Enggak relate. Oke. Karena memang pergumulan kalau kita bicara orang tua, kita nggak bisa judgmental ya. Betul. Karena reaksi orang tua untuk keputusan anak ini keputusan besar pasti berbeda-beda. Latar belakangnya banyak, ada yang punya latar belakang tertentu, pemikiran tertentu, dan ya masing-masing akan menemukan jalannya nanti. Tapi kadang lucu gitu orang-orang tua. Ini termasuk saya juga udah merasakan nih jadi orang tua. Kalau kita
pelayanan, let's say gitu ya. Wah, aktif. Anaknya diminta jadi pastor, bingung. Iya. Ya, anaknya diminta jadi suster, bingung. Ya, seakan tapi bener, ya itu bener, kalau bener. pelayanan di gereja, wah, Senin sampai Jumat sampai Minggu juga gue jalanin gitu. Tapi begitu anaknya mau jadi pastor, waduh, mikir langsung. Iya, dan itu dia panggilan kan personal sekali, dan itu Iya. personal Suster Emerita saat itu seperti itu. Nah, akhirnya harinya telah datang setelah 9 tahun menantikan hari pertama. Sesuai ekspektasi nggak? Nah, tadi Saat kan jadi biarawati kok gini? waktu itu masuk langsung ke biara OP, sudah punya pilihan ke OP nih. Memang sebelumnya belum pilihan pertama memang bukan OP ya. Oke. Oh, oke. Perjalanan untuk memilih OP itu pun ada Panjang kisahnya. juga. Gimana? Jadi awal gini ya. Mulai dari gini. Awal suster lihat para suster yang riang gembira itu dari mana? Suster tuh? mana waktu Suster itu? mana Yang tuh? waktu nganter itu. Memang harus disebut. Oh iya, enggak. Enggak, Nggak ya apa-apa. pokoknya Oh, ada kongregasi Oke. suster gitu. Nah, kemudian saya kan kos waktu di Surabaya. Nah, saya aktif juga ikut kegiatan-kegiatan para suster yang misionaris Klaris kan, sekolah Santa Clara itu. Kemudian kenapa saya masuk OP itu waktu itu ada aksi panggilan di paroki Santa Maria Tak Bercelangagel. Nah, saat itu saya dikira anak SMP karena anak-anak itu kami tugasi untuk mencari informasi sebagai tugas pelajaran untuk mereka presentasikan kongregasi apa saja mereka mengenal gitu. Nah, ketika saya datang itu suster, kebetulan waktu itu Suster Lucia, Suster Hilde dengan Suster Elizabeth itu menyampaikan yang ada di stand OP itu gitu. Kemudian Suster Elizabeth pas saya datang tuh beliau mengatakan mau jadi suster gitu. Mau lihat-lihat saja suster gitu. Oh, apakah punya brosur suster? Oh enggak, tadi teman-temannya juga ini kok hanya tanya-tanya apa yang perlu diketahui. Terus nanti dicatat saja, nanti ditanyakan. Suster, saya itu bukan anak SMP seperti mereka gitu. Tapi secara ya nggak nyampe, kurang 5 cm tadi ya. Kurang 5 cm. Itu saya akhirnya ngobrol-ngobrol gitu. Nah, saat itu hanya sambil lalu saja. Oke. Tapi ketika saya ditanggapi dengan saya dikira anak SMP itu rupanya berkesan lah untuk saya. Bulan berikutnya Suster Elizabeth datang menginap di salah satu keluarga. Nah, keluarga itu kebetulan itu dekat dengan teman kos saya. Terus kami diajak, ayo ada suster dari Jogja mau ke Posarang. Kita bareng-bareng ikut ke sana. Nah, waktu saya ikut itu saya kaget loh kok Suster Elizabeth, tapi rupanya Suster Elizabeth kan lupa dengan saya gitu. Terus waktu terakhir sebelum kami berpisah gitu, saya tanya ke Suster Elizabeth, Suster ingat saya tidak? Sepertinya itu saya pernah ketemu, tapi saya ingat-ingat kok saya tetap nggak menemukan ya ketemunya di mana. Suster ingat nggak waktu aksi panggilan itu? Terus suster ngira ada guru yang dikiranya anak SMP. Terus, oh iya. Terus akhirnya ketemu itu. Nah dari situ terus akhirnya kontak-kontak. Nah yang dulunya awalnya saya memilih satu kongregasi yang memang itu memang sudah niat saya sejak SMP itu gitu. Tapi ketika ketemu itu saya coba untuk kirim surat mau tanya-tanya gitu ya, tapi kok nggak segera di follow up ya. Tapi ketika ketemu Suster Elizabeth di follow up, terus dikejar, terus ditanya, terus ini sedang apa, bagaimana hari ini gitu terus kan. Nah akhirnya ya sudah lah. Tersentuhlah kesana. Iya, nah ketika saya pamitan dengan ibu kos saya, kenapa kok resign dari pekerjaan mau masuk biara po? Loh kok Oma kok bisa ngomong seperti itu? Kalau mau masuk biara masuk OP saja ya. Karena Mbak itu yang punya kosan. Iya. Orang Katolik juga. Orang Katolik juga. Terus saya tanya loh kenapa Oma gitu. Karena Mbak Ani itu anaknya yang pertama itu dulu pernah masuk postulan OP tapi keluar gitu. Akhirnya nggak jadi. Nanti melanjutkan ya jadi anakku akhirnya ada yang jadi suster. Nah seperti itu saya itu kaget. Kok bisa ya Tuhan membuat skenario seperti ini gitu. Nah itu yang semakin menguatkan saya ketika kalau misalnya mau menarik
kisah benang merahnya dari awal saya ingin jadi suster sampai akhirnya saya memutuskan untuk jadi suster itu kok ada peristiwa-peristiwa yang kebetulan ya mungkin itu sebenarnya bukan kebetulan ya karena memang baru saya akhirnya kan saya yakini bahwa itu adalah cara Tuhan membuat skenario hidup saya untuk meyakinkan saya masuk biara. Misteri iman ya. Misteri iman. Betul. Sampai akhirnya kita rangkai, ternyata ini sehebat itu Tuhan membuat skenario. Dan kalau memang mau dibilang Tuhan juga semudah menjentikan jari untuk bikin orang tertarik sama orang masuk biara atau masuk ke kongregasi, hanya sekedar melihat muka suster yang happy, yang nari-nari, yang nyanyi-nyanyi. Padahal suster waktu itu belum sadar bahwa para suster tersebut sedang menyembunyikan keluh kesah dan beban yang ada di dalam hatinya. Ada juga suster ya. Kayak kita kan, saya Mas Sony kan sarjana humor ya. Sarjana hiburan. Kita kan nggak pernah tahu orang kita lagi sedih, tapi kita kan harus happy gitu. Ada juga yang karena pengalaman melihat Stola Pastur ya. Stola Pastur betul. Pastur terus tergerak. Ya itu dia pengalaman yang berbeda-beda gitu. Tapi saat pertama masuk biarawati setelah penantian panjang masuk biara, toeng sesuai ekspektasi atau wah kayaknya tidak sepertinya dalam konteks banyak harus saya sesuaikan nih atau persiapannya sudah sematang itu pas masuk biara. Ya saya sih sudah mempersiapkan sedemikian lamanya gitu. Nah, ketika masuk biara itu kan saya itu ditanya Pak D saya, kapan mau masuk biara? Karena saya pernah ke Kalimantan, ke Banjarmasin. Saya itu kerja pingin di sana supaya tidak diketahui orang tua, gitulah caranya. Ya, kalau di sana mau main ke biara mau kan bebas gitu. Tapi rupanya tetap saja saya harus mengikuti apa yang diinginkan orang tua. Tidak usah kerja di luar Jawa, tetapi di Jawa. Akhirnya saya dapat panggilan di Surabaya itu. Oh itu juga pelarian berarti. Ya itu bukan pelarian, tapi ya kembali memenuhi apa yang diinginkan orang tua, positif gitulah. Iya. Walaupun orang tua tetap di Jawa Tengah kan. Tapi rajin nelfon kan. Setiap hari kontrol. Setiap hari telepon. Nah waktu itu ya saya hanya berpikir bahwa saya takut kalau nanti saya akhirnya hanya keluar. Itu yang membuat saya masih ragu. Ini satu itu. Terus Pak D saya itu tanya, kapan mau masuk biara? Belum tahu. Kapan mau masuk biara? Saya itu sebenarnya takut. Takut apa? Takut nanti kalau saya nggak bisa bagaimana? Terus Pak D saya mengatakan, hanya orang bodoh yang takut dengan sesuatu yang belum dijalani. Itu terus saya pikir, ya ampun, aku nggak mau dikatakan bodoh pokoknya. Soalnya kan matematikanya udah pintar. Gini-gini guru. Kan itu gitu. Terus akhirnya sejak itu saya berpikir, iya ya, kalau saya belum mencoba ya saya mana tahu saya bisa atau tidak. Nah, yang awalnya mungkin saya dianggap orang yang serius gitu ya. Kalau teman-teman gitu, ojo serius-serius lah gitu. Nah, waktu itu saya itu punya moto hidup. Hadapilah dengan senyum. Pokoknya apapun yang terjadi hadapilah dengan senyum gitu. Saya mencoba untuk latihan senyum aja harus latihan kalau saya serius. Sekarang ngakak-ngakak ya. Ini bukan menyembunyikan loh ya ini. Ikut komunitas Senyum Bandung deh, KSB. Ada gitu. Kalau skalanya Jawa Barat ada KSP ya, Pasundan. Itu ada ranting Ciwastra, ada ranting Kopo ada, benar. Komunitas Senyum. Itu ketika masuk biara yang saya ambil adalah Bunda Maria karena ya latar belakang saya diyakinkan dengan doa rosario itu di depan Bunda Maria yang dulu saya tidak suka dengan rosario itu, tapi ternyata doa rosario itu yang membawa saya, yang menemani saya lah. Nah saat itu saya mengambil ini fiatnya Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Pokoknya apapun yang terjadi di biara yaitu adalah kehendak Tuhan, itu yang saya amini gitu, yang saya menjadi pegangan saya lah gitu. Ya kalau misalnya di biara ya memang nangis terus gitu, ya sedih, medok banget ya. Nangis ya. Aku jadi keinget bude aku aja sama bule aku. Ini kayak ngobrol sama saudara. Iya gitu. Saudaraku kan dari Goranggareng. Madiun. Ada loh desa Goranggareng gitu. Oh ya? Ada. Kalau aku mah gurang goreng deh. Resep gurang goreng gitu biar ada cemilan gitu. Dari sanalah akhirnya. Jadi ya itulah yang menguatkan.
Jadi pas hidup di biara ya sudah, memang sudah menyiapkan, sudah punya prinsip hidup yang siap dijalankan. Sampai akhirnya dijalani sampai hari ini. Lah ada cita-cita lama yang bersemi kembali nih ya. Tenaga medis ini. Nah, ini cuman antara cita-cita lama atau memang sesuatu yang baru buat suster. Iya. Kenapa yang jadi perawat? Pernah. Tapi karena kendala teknis. Iya, kendala teknis. Akhirnya jadi guru. Jadi guru. Nah, sekarang dokter juga, suster. Iya. Dibelokin lagi loh sama Tuhan loh. Ini bener anak eksak banget ya. Gimana Sus? Itu siapa yang nugasin? Itu tugas atau kepengen sendiri mengajukan ke kepala biara gitu, saya mau jadi dokter gitu. Yang jelas bukan keinginan saya. Itu yang jelas. Karena ketika saya jadi guru dan resign kemudian masuk jadi suster, itu saya hanya berpikir bahwa nanti di biara itu saya tinggal melayani gitulah ya. Saya jadi guru gitu. Nggak perlu sekolah-sekolah lagi, sudah capek lah sekolah terus gitu. Nah, tahun setelah saya kaul, kemudian saya ditugaskan di Cirebon, di yayasan pendidikan. Nah, saya sudah yakin lah, ya sudah masuk yayasan pendidikan gitu, sesuai lah dengan profesi saya. Nah, tahun kedua itu kan kami mengambil apa ya istilahnya shopper, ngambil filsafat dasar. Cuman beberapa mata kuliah saja di Kentungan di FTW. Itu, nah saat itu ya memang kami punya banyak waktu ya. Ketika ada pertemuan di Purwokerto, kemudian saya didatangi pemimpin umum saya, terus kegiatannya apa di Pandega waktu itu ya, di Jogja di Jalan Kaliurang. Ya selain kuliah ya masih kerja apa yang dibutuhkan komunitas. Sering buka internet nggak? Ya kadang-kadang sih suster gitu. Minta tolong kalau misalnya buka internet, cari informasi-informasi karena rencananya kami ke depan itu siapa tahu ada suster yang bisa kuliah di kedokteran gitu. Nah, suster kan punya banyak waktu. Nah, suster carikan untuk kami gitu. Oh, ceritanya gitu. Untuk mencari. Ya, terus waktu itu sebelum misa kan, setelah waktu misa itu saya hanya berpikir menguliahkan yang kedokteran, sedangkan yang junior itu waktu itu yang jurusan eksak, yang yang apa IPA kan jurusannya harus IPA ya. Iya harus IPA. Nah, itu kan hanya saya. Itu saya sudah mulai mikir. Stop terbatas. Saya sudah mulai berpikir. Terus ketika saya kembali ke Pandega, setiap hari itu hanya kepikiran itu. Dan karena saya, apa? Mungkin suster kepala juga melihat ini yang IPA ada satu nih. Cuma satu. Biasanya IPS. Aku cobai dulu. Aku suruh dia nyari padahal cuma dia. Iya. Nah, waktu itu ketika saya ada visitasi kan, ada visitasi, pemimpin datang terus kami berjumpa gitu ya, lawan hati gitu. Nah, saya ditanya sudah cari, sudah suster, ini saya siapkan gitu ya. Tapi jangan di Jogja ya. Waktu itu kan Universitas Duta Wacana ya. Jogja itu kan baru buka. Nah, tapi jangan di Jogja, yang di Jakarta. Iya suster gitu. Nah, terus suster siapkan, suster sekarang cari bahan-bahan untuk apa saja yang dibutuhkan. Karena saya menugaskan suster untuk kuliah. Wow. Itu saya benar-benar rasanya itu gimana ya, nggak bisa diungkapkan lah kagetnya gitu. Saya pokoknya dari awal saya sudah tidak gitu. Ya bagaimana mungkin saya harus kuliah lagi di usia saya yang sudah. Waktu itu berapa tahun, suster? 32. Waktu itu. Ketemu yang 18 tahun mau ke sekolah kedokteran ya kan. Dan itu yang saya takutkan dari sisi manapun ya, saya memang terbatas gitulah ya. Yang eksak juga ya saya terbatas. Kemudian bahasa ya jelas-jelas kalau misalnya pendidikan kedokteran kan mesti bahasa Inggris atau bahasa Latin kan ya. Nah itu saya ya itu sudah kepikiran lah itu. Terus nego lagi, tetap saya tidak bersedia. Kemudian diminta untuk bertemu dengan para pemimpin itu ya, pemimpin karya. Tetap
pada keputusan saya tidak bersedia. Boleh Nah. itu nolak tuh, boleh, suster. Kan diskusi. Oh, diskusi. Ya, dialog kan ya, dialog. Sampai akhirnya diketok palu, Sampai- saya ini perintah. Ya, Bukan memang kalau- diskusi. Kalau ketaatannya kan memang ketaatannya lebih pada dialog dulu, tapi keputusan akhir tetap pada pemimpin, dan itu yang terbaik ya harus taatkan. Nah, modal ketaatan itulah yang saya pegang, karena saat itu saya meminta ibu saya untuk memutuskan. Oh, tetap nanya ibu lagi. Karena saya nggak bisa lepas dari ibu mungkin. Nah, ketika saya cerita sama ibu bilang, ingat kan dulu ketika kamu masuk nggak ada yang minta, itu keinginanmu. Nah, ketika kamu masuk itu juga kamu sudah tahu konsekuensinya untuk hidup sesuai dengan kaul. Kaul salah satunya adalah ketaatan. Apa artinya kamu di dalam kalau kamu nggak taat? Nah, itu kata-kata ibu itulah yang akhirnya membuat saya memutuskan, baiklah saya jalani. Tapi ibu harus mendoakan saya terus. Saya bilang gitu. Ya udah, saya terima dengan segala berat hati. Ini semakin menegaskan bahwa suster adalah overthinking. Iya benar. Belum dijalani udah mikir. Udah 2 kali nih cerita. Tadi yang pertama gitu juga. Yang kedua juga punya begini. kekhawatiran untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Betul, ini kita udah nemu judul buat episode kali ini. Suster overthinking. Aduh Tuhan. Tapi ini kalau mau ngomong ya, kayaknya belas kasih Tuhan juga buat suster. Ingat dulu sakit hatinya ditolak gara-gara 5 senti doang. Mau jadi perawat loh. Nih gua jadiin lu dokter. Diangkat derajatnya malah sama Tuhan ya, keren. Waduh, tapi ya itu bukan suatu yang yang saya sebuah kebanggaan, enggak. Tapi itu sebuah tanggung jawab yang memang tidak mudah lah untuk saya. Bagaimana saya harus menjalani, katakanlah saya harus merangkak bersama teman-teman yang sudah bisa berlari gitu kan ya. Ya itu yang saya minta gendong susah. Bahkan lebih jauh, bukan hanya soal kuliahnya. Setelah jadi dokter itu kan ada tanggung jawab moral sendiri ya untuk menjadi seorang tenaga medis, berarti suster. Begitulah. Suster, itu aku suka sakit ini nih. Tar dulu, sekarang udah jadi dokter nih. Berarti gelar dokter sudah diperoleh, dokter umum. Ya, umum. Cukup. Bukan penyakit dalam. Bukan penyakit dalam. Ini semua pegal. Penyakit dalam itu kolesterol, Pak. Kolesterol. Ini panu akut. Udah. Panu sampai ke sumsum tulang. Tapi ini unik loh kalau dipanggil, Not. Dokter suster, suster dokter. Suster dokter. Suster saja. Tapi ya ini ilmu kedokterannya walaupun juga sudah sudah di dalam biaran gitu suster. Ilmu kedokterannya tetap diterapkan atau gimana? Iya, untuk karena ngobatin suster yang sakit mungkin barangkali itu gimana? Atau buka praktek maksudnya? Nah, ya itu. Ada buka praktek? Buka praktek. Sekarang di klinik Pratama Fatima di Rawaseneng itu kan dulu sebenarnya milik pertapaan ya. Tapi karena ya mereka kan memang spiritualitasnya kan berdoa dan bekerja ya. Nah, tapi kan hidup kontemplatifnya yang lebih dominan ya. Nah, kemudian nggak mungkin kalau misalnya di situ harus melayani awalnya hanya untuk karyawan, tetapi kan lama-lama masyarakat sekitar juga membutuhkan bantuan. Para petani nah, terus akhirnya Nah, kemudian meminta bantuan para suster gitu. Kebetulan ya suster OP yang bersedia untuk di sana. Nah, kemudian berkembanglah menjadi klinik, dari balai pengobatan menjadi klinik gitu. Nah, kemarin ketika saya ditugaskan di sana ya diberi tanggung jawab untuk menjadi penanggung jawab di klinik, ya sekalian saya mengurus surat izin praktek di sana begitu. Suster, kalau praktek pakai kostum yang mana? Kostum kan dokter susternya. Batman kali ya. Tetap susternya. Ada jas dokter. Itu gak dipakai berarti suster? Jas lab dipakai enggak? Jas dokter. Iya. Jas lab kalau di lab. Oh iya, jas dokter. Dipakai enggak sih suster? Enggak saya pakai. Saya hanya pakai ketika saya kuliah. Ketika kuliah dipakai ya. Tapi ketika koas ya profesi itu kan atribut keagamaan kan memang nggak diizinkan ya. Dilepas ya. Jadi saya pakai baju biasa. Boleh gitu. itu sama ordo sama kongregasi. Dapat dispensasi izin khusus karena memang aturan dari kampus seperti itu gitu. Tapi kan faktanya ya saya pakai name tag yang
fotonya ya juga foto suster kan ya. suster. Kalaupun di rumah sakit ya ketika kuliah harus diberi tugas atau apapun atau yang ya seperti yang mahasiswa lainnya, tapi ya saya yakin itu adalah belas kasih Tuhan untuk saya. Termasuk itu nggak suster, termasuk izin praktek yang kata orang-orang para dokter muda sulit didapat itu, apakah juga dimudahkan atau mau dapat dispensasi khusus untuk Kalau suster? surat izin praktek ya waktu itu karena saya kan belum pembaharuan ya. Itu kan memang harus ini ya, harus mengumpulkan SKP ya. Itu ya sebagai syarat untuk bisa buka praktek. Sudah untuk melanjutkan praktek itu. Itu juga ya prosedurnya diikuti. Saya bersyukurnya ya lancar. Prosesnya berjalan. Ya, yang di tempat dikehendaki ACC gitu ya, begitu. Ya itu karena belas kasih Tuhan aja. Suster, kalau begitu saat menjadi suster dan dokter di saat yang bersamaan buka praktek, masyarakat sudah lebih luas nih, bukan hanya internal saja, mungkin masyarakat umum. Ada pandangan orang seperti apa sih? Apakah trust itu jadi trust yang berbeda? Saat kita ke dokter kan ya dokter gitu, ini ada dokter dan suster. Orang tuh punya pandangan berbeda gak sih? Berbeda mungkin in a good way ya. Pandangan yang oh ini suster dokter nih suster gitu. Tukang berdoa, dokter tukang ngobatin. Ya didoain ya diobatin. Atau kalau udah parah langsung didoain. Pak ini gak usah saya kasih obat ya, saya doain aja. Udah gak percuma Pak diobatin Pak. Gimana suster? Apakah ada? Karena mungkin kalau di Rawasenang dari dulu yang melayani di kesehatan itu kan para suster ya. Udah biasa berarti sudah biasa ya, gak aneh. Udah biasa dengan kehadiran suster yang mengobati gitu. Jadi entah itu suster ataupun entah itu suster yang dokter atau suster yang perawat, tetap saja mungkin masyarakat udah terbiasa. Tapi mungkin kalau misalnya yang generasi-generasi yang akhir-akhir baru itu mungkin suster itu dokter toh. Nah itu baru. Dan iya sih, mungkin nggak banyak yang tahu ya. Dan itu lintas agama Sus. Iya, lintas agama. Iya. Mereka nggak canggung ya. Maksudnya yang di luar Katolik manggil suster ya manggil aja gitu. Kadang mereka yang datang yang dari jauh gitu mau berobat ya pinginnya ketemunya sama suster, kadang juga seperti itu karena mungkin sakti bisa didoain. Karena mungkin dari pengalaman berobat yang sebelum-sebelumnya ketika berobat di tempatnya suster itu kok terus sembuh. Nah seperti itu yang ya itu harus saya pertahankan. Jangan sampai ketika saya mengobati ternyata kok suster kemarin kok saya berobat kok nggak sembuh kan. Saya juga mikir juga. Nah Rawasenang itu sebenarnya awalnya itu tempat apa? Apakah memang pertapaan yang tadi suster bilang sampai sekarang masih berjalan pertapaannya? Masih khusus suster OP? Bukan, Okso. Pertapaannya Okso. Yang kalau kan ada dua ya, rahib dan rubiahnya. Rahibnya itu di Rawasenang, rubiahnya di Gedono. Nah itu ya. Yang suster-susternya yang di Gedono, yang frater romonya ada di Rawasenang gitu. Nah kami satu kompleks lah di situ. Ya awalnya membantu di bidang kesehatan. Lama-lama terus ada sekolah juga di situ. Kalau mau main ke sana boleh. Boleh, mau nginep, mau menyepi karena kan paling tidak 12 kilo dari Temanggung, dari kotanya. Nggak jauh lah 12 kilo ya. Ya Bandung Lembang lah ya. Jauh. Bandung Lembang. Oh begitu ya. Iya. Tapi aksesnya ke sana nggak ada angkutan umum. Pertama. Jadi ya ojek. Ojek. Biasa ya. Kita udah biasa becek lagi. Terus ada ojek. Terus itu. Kok setelah nakut-nakutin sih? Kayaknya kita nggak boleh datang. Iya, nggak boleh datang. Bukan begitu. Ya mungkin seperti di Lembang boleh lah. Tapi sepertinya lebih ramean Lembang. Akses gitu ke sananya bukan wisata berarti ya. Bukan tempat wisata. Kalau Lembang kan sekarang tempat wisata nih. Jadi infrastrukturnya juga dibikin wisata religi kali ya. Wisata religi. Iya benar. Bisa kalau pengen apa jelas. Suster menemukan ini enggak sih profesi dokter dan juga panggilan menjadi suster ini kan ada bisa nemu benang merah yang jadi kontradiktif nggak sih? Misalkan karena kalau profesi dokter kan bagaimanapun juga profesi harus diapresiasi. Misalkan kenapa di situ kita bicara ada apresiasi untuk dokter, tapi di satu sisi panggilan suster ini kemanusiaan ya. Yang gitu-gitu tuh keseharian suster jadi
konflik batin kah atau memang sudah ada pembagiannya kok, sudah ada mengelola ini itu? Bagaimana Bahasa sih, Suster? gampangnya gini, berarti suster ketika terima bayaran dari itu dokter, aja tuh maksudnya. tarif itu gimana? Sony tuh pengen halus, Sus. Sony pengen halus. Aku tuh overthinking, Sus. Sony pengen halus tapi nggak berhasil. Iya. Aku mau diperhalus tapi Sus, bayarannya piye, Sus? Singkat kata, kalau bayaran bagaimana? Iya. Jadi gini ya. Oke, Sony disekat. Karena komitmen kami itu kan ya kami kan terikat kaul ya. Iya. Kalau misalnya dapat honor ya itu kan diserahkan ke komunitas sama dengan yang lain yang jadi guru, yang jadi perawat ataupun jadi pastor sekalipun ya. Ya. Tapi ini kalau di kongregasi kami itu kalau misalnya dapat honor atau gaji itu diserahkan semua ke komunitas. Nah kalau misalnya kami butuh sesuatu, nah kami minta ke komunitas suster, pemimpin komunitas kan pasti ada ya setiap komunitas. Suster saya membutuhkan ini, suster saya besok mau ke Cimahi, saya minta uang transport misalnya seperti itu. Nah itu dari komunitas, tetapi sumber dana dari komunitas itu ya dari karya-karya kami itu, dari klinik, dari sekolah, dari rumah retret yang kami kelola itu juga gitu. kan dari harus berjalan dari angkot-angkot yang tadi bawa ke rumah senang. Ojek juga ada. Gitu. Terus kalau misalnya ada pasien, kalau tentang sosial ya, kalau ada pasien yang memang dia kurang nggak sanggup untuk ya nggak apa-apa kami bantu kan ada ya kami punya dana sosial lah yang bisa untuk mereka. Nggak harus kalau misalnya ada yang suster saya berobat sudah diberi obat misalnya 4 macam gitu ya 4 macam karena kami memang masyarakat kan menengah ke bawah ya. Kalau mungkin ya kemarin kami akreditasi itu asesornya sampai heran ini bisa hidup dari mana gitu ya karena udah bukan matematika duniawi itu. Iya benar itu sudah perhitungan ilahi matematika itu. Surga itu. Itu. Nah kalau misalnya datang administrasi pendaftaran itu katakanlah 20.000 gitu ya. Terus kalau memberi obat satu obat itu hitung aja 10.000 gitu. Nah paling orang datang berobat itu paling enggak ya 50.000, 60.000, 40.000 seperti itu. Nah sehari paling pasien datang sekitar 10-20 orang gitu. Nah kalau misalnya kami mau yang secara komersial ya nggak mungkin gitu ya. Mau cari keuntung ya susah gitu. Karena bukan PT ya, ini bukan nyari untung prinsipnya. Itu. Jadinya ya udah kalau misalnya suster saya hanya bawa uang 20.000 ya sudah mau apa gitu. Kayaknya kalau kita kesana nanti ya sama suster dikasih plastik kosong 3x1. Kok kosong? Doa saya itu. Saya doain kalian berdua 3 kali sehari. Nggak usah bayar. Jangan manja kalian berdua. Tapi kan kalau yang tadi suster bilang ya menjawab pertanyaan Sony tadi bahwa ternyata semua masuk ke kongregasi ya. Semua nantinya diaturkan termasuk peralatan-peralatan dan obat-obatan yang memang ada di klinik tersebut. Ya. Atau ada kalkulasi lagi karena itu kan hal yang berbeda. Dari uang operasional. Uang operasional yang kami terima dari pembayaran dari pasien itu. Dan 2021 kan kami sudah bekerja sama dengan BPJS. Karena kan warga situ kalau misalnya mau punya BPJS tapi berobatnya ke puskesmas yang jaraknya jauh dan harus nyarter gitu. Kan biayanya biasanya untuk mendingan umum saja di klinik kami gitu. Nah, terus kami akhirnya kerjasama dengan BPJS untuk memfasilitasi mereka yang punya BPJS gitu. Nah, terus pertanyaannya apa ya ini? Peralatan medis, peralatan kalau medis. Misalnya uang itu dipakai untuk membeli obat, untuk gaji karyawan, jelas nggak mungkin ya, nggak cukup gitu. Makanya setiap bulan atau setiap kami harus berpikir cari donatur. Kami punya donatur A, B, C, D. Bulan ini A, bulan ini B, bulan ini C. Cari donatur untuk obat gitu. Jadi itu yang harus kami upayakan. Tanpa itu ya nggak mungkin gitu. Ya itu kadang kalkulasi ilahinya nggak berjalan. Iya nggak berjalan. Sampai waktu kemarin akreditasi, bagaimana mungkin ini bisa
bertahan ya kliniknya Dengan ya kondisi gitu. seperti ini, Dengan kondisi seperti itu ya kami hanya secara finansial ya memang banyak mengandalkan dari donatur yang pada akhirnya. Buat yang baru dengar nih, terutama penonton Rumah Noni, ternyata ada yang tertarik mau jadi donatur. Ya saya dengar Sony katanya tertarik. Amin. Ya kan siapapun ini yang tergerak hatinya nonton tayangan ini, siapa tahu memang tergerak juga untuk membantu klinik yang tempat suster berjalan. Nanti boleh ya Sus di share, kita akan tayangin juga ya, ada di caption lah, mungkin kita tambahin. Di caption atau di mana silahkan dicek aja. Boleh. Oke. Kebetulan kami kan baru renovasi klinik ini. Ada klinik kami ya karena sudah lama sekali ya. Itu atapnya pada bocor, kemudian tuntutan akreditasi harus ada ruangan ini, ada ruangan ini, itu kami nggak memenuhi syarat sama sekali. Nah mau nggak mau ya kami harus merenovasi gitu. Karena itu bangunan memang bangunan bagus, jadi bangunan pokoknya tidak boleh dipugar, tapi harus memodifikasi sedemikian rupa. Apakah masih masuk bangunan heritage? Enggak sih sebenarnya ya, tapi memang bangunannya itu dari batu, batu yang utuh-utuh gitulah, bukan batu bata gitu. Bukan candi dong. Bukan candi. Sarkofagus. Lebih kacau ini. Oke. Itu berarti sekarang menjalani dua rutinitas nih, satu profesi, satu panggilan, dan akhirnya apa komentar Ibu sekarang? Ya kadang saya kalau cerita sama ibu ya pertama ya terima kasih karena sudah diizinkan dulu masuk biara, dan tetap saya minta doa beliau gitu kan. Beliaunya ya sudah semakin sepuh, sudah semakin lupa-lupa gitu, tapi selalu saya minta, Bu jangan lupa saya masih butuh doa ibu. harus tetap berdoa ibu ya gitu. Saya juga ngomong gitu, saya masih butuh doa ibu, dikasih bis doa ibu. Mending nih doa ibu dikasihnya apa? Ubi rebus coy. Ubi rebus doa ibu ada. Tapi itu yang masih dibutuhkan memang akhirnya. Dan sehat orang tua di mana sekarang? Di Jogja, masih di Jogja. Ya. Jogja mana sih tadi, Suster? Di Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu di daerah mana ya? Jogja Barat ya. Oh Jogja Barat. Aku mertua Kaliurang. Oh di Desa Beneran ada. Namanya Beneran emang Nut? Apa? Beneran. Namanya Desa Beneran. Kalau saya Daratan. Daratan, ini unik Jawa nih loh. Daratan, beneran. Saya lautan lah kalau ngarang lu. Son, ngomong-ngomong nih, Suster juga ternyata datang ke sini. Juga ternyata juga sebagai penonton Rumah Noni juga. Kabarnya gitu. Apakah bener suka nonton bareng katanya Sus di sono di biara? Bukan. Tapi pernah nonton dong tayangan Rumah Noni? Oh, pernah. Berapa hari lalu? Beberapa hari lalu harus ceritakan. Oh iya dong. Iya dong. Ada pengalaman apa, gimana rasanya nonton Rumah Noni? Aduh. Baiklah. Singkat cerita. Saya pertama kali melihat itu berkaitan dengan podcastnya Romo Eko ya. Episode Tato. Tato nih. Makanya tadi nggak bisa ditutup. Untuk pakai lengan panjang hari ini. Ketika saya diundang sini, oh itu toh. Saya juga baru tahu apa singkatan Noni itu siapa. Nodi gitu. Sony. Ya, Nodi dan Sony. Nah itu juga taunya ya dari ketika saya menonton itu. Lalu. Ya, karena saya ada salah satu anak OMK gitu ya. Ya dia mungkin sama punya devosi, punya perjalanan hidup yang dekat dengan Bunda Maria gitu. Tapi mau membuat tato gitu masih ragu, saya bolak-balik tanya itu, saya enggak gitu. Tapi sebentar, ya udah. Kita ini dulu ya. Ini jangan langsung ambil boleh tato boleh tidak, bukan. Lihat ujungnya sampai beres, sampai beres. Ini ada anak OMK punya devosi. Kita disclaimer dulu nih. Dia galau, pengen bikin tato gitu. Terus nanti itu Nodi sama Sony mempengaruhi Suster biar orang ditato enggak? Lihat endingnya. Lanjut Suster. Lanjut Sus, deketin mic-nya Sus biar orang jelas dengernya Sus. Kita nggak ngajak orang ditato nggak? OMK tadi terus gimana? Terus diskusilah sama Suster. Suster punya pandangan. Kalau
Ya, saya dulu pernah muda juga ya, gitu. Kalau misalnya hanya untuk gaya-gaya, oh ini loh aku tatoan gitu, ya ngapain gitu. Itu kan hanya menumbuh ya, memupuk kesombongan dan keangkuhan diri gitu, untuk membanggakan diri sendiri gitu. Awalnya saya hanya mengatakan itu, tapi kalau misalnya memang ada nilai yang mau diperjuangkan atau ada satu kebanggaan yang membuat untuk diri sendiri gitu ya, untuk memotivasi diri sendiri ya. Kenapa tidak gitu ya? Oke. Itu. Yeah. Nah, awalnya saya hanya menyampaikan itu. Nah, ketika saya kok tiba-tiba itu di berandanya itu ada tentang tato loh. Romo Eko. Nah, udahlah, saya buka terus kami nonton. Oh, ada dasar biblisnya. Oh. Ya udah. Ya, udah gitu Romo Eko ngobrol sama 2 setan nih. Iya. Ini pas diceramahin banget nih 2 setan ini. Pas banget. Bukannya bertobat, bertambah tatonya. Akhirnya jadi referensi suster juga saat itu. Ya sebenarnya ketika Romo Eko menyampaikan bahwa ketika itu membangun iman gitu ya, itu bukan sebuah kebanggaan. Kayak misalnya kan kemarin yang saya ingat itu adalah Mas Nodi kan menyampaikan ini itu tulisannya siapa? Itu nama anak saya karena saya sayang anak saya. Nah, itu kan diberi apresiasi oleh Romo Eko gitu kan ya. Oh, jadi Romo Eko yang salah nih. Maaf ya Romo Eko. Harus kita undang lagi. Harus kita undang lagi. Harus buat klarifikasi. Yang menarik bagi saya saat itu bicara soal tato, tapi Romo Eko di depannya adalah Alkitab gitu kan. Nah itu terus akhirnya saya ya tertarik itulah. Nah ketika itulah bukan kok terus melegalkan rekomendasi saya bukan loh ya gitu. Tapi ternyata sudut pandangnya seperti ini dari Romo Eko gitu. Ya sudah, terus saya share saja supaya entah itu meneguhkan atau malah ingin tambah atau meneguhkan atau menghanyutkan gitu. Tapi endingnya OMK itu sekarang ditato. Serius? Beneran? Yesus. Yesus. Ditato sus. Sepertinya tadi salah Om Steph, ini saya salah setting, saya terjebak di sini nih saya. Mohon maaf ya. Mohon maaf, jangan judge dulu sama tato ya. Iya. Ibu-ibu aja di tato alis kita nggak komplain. Tato alis nggak komplain loh para pria ya. Aduh. Ciptaan Tuhan aja masih dimodifikasi. Sus tenang, suster bukan orang pertama yang menggunakan tayangan tersebut untuk disclaimer gitu ya. Gitu. Karena beberapa umat ketemu kami berdua, terima kasih loh udah bahas tentang tato. Saya juga deg-degan selama ini. Tapi itu dia, kalau mudah-mudahan ada beberapa judul yang bisa relate dengan kehidupan Bapak Ibu umat, bisa jadi referensi. Betul. Tapi bukan berarti yang kita sampaikan semua di sini itu plek-plekan. Iya. Maksudnya kan Romo Eko juga punya sudut pandang dan dasar. Silakan mencari bahan komparasi yang lain, cari sumber yang lain, silakan cari tahu, dan paling penting bahaslah bersama pastor paling dekat itu. Pastor di paroki setempat, atau kalau nggak mempan pasturnya, cari uskup keuskupan setempat. Tanya kan, pandangannya lebih luas. Ini naik lagi. Jangan ini sampai ketemu temanya paus. jadi melenceng ini. Temanya jadi melenceng gara-gara Om begitu, Steph. Cuman gini, ini juga salah satu yang tema yang atau mungkin ceritaan yang mungkin pernah mirip sama beberapa episode lain, di mana juga memang kita pernah punya dulu suster juga dokter, tapi dokter gigi ya San, waktu itu. Barangkali kalau memang mau lihat-lihat lagi, scroll aja ke bawah karena kita episode sudah lumayan banyak. Kita mau sombong, kali ini memang sombong suster, mohon dimaafkan. Rumah Noni ini sudah 4 tahun ternyata guys. Oh iya, udah 4 tahun ya? 4 tahun coy. 4 tahun. Natal kemarin tuh tahun keempat. Dan terima kasih loh suster sudah turut menjadi bagian menonton episode Rumah Noni yang relate kebetulan dengan apa yang sedang perjalanan hidup dialami. Betul, ketemu dengan OMK yang sedang tapi ya itulah, semua orang pasti silakan diberi kebebasan mencari tahu. Apapun itu, kita menyajikan berdasarkan obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan juga ini juga obrolan seputar umat. Kalau memang Bapak Ibu umat sekalian juga teman-teman punya usulan tema, ide, boleh komen di bawah ya. Suster, terima kasih sudah hadir di sini dengan cerita menariknya. Salam buat OMK yang tadi ya. Iya, salam dari Nodi dan Sony. Kalau butuh referensi, ya kebetulan kita punya beberapa kontak dan ada promo. Aduh.
Sebenarnya tadi saya hanya ditanya sudah pernah ketemu gitu. Sebenarnya sih belum, cuman saya sudah pernah lihat gitu sebenarnya. Pernah nonton. Ya, saya ceritalah sama Om Steph. Tapi akhirnya menjebak saya di sini. Sekarang udah ketemu sama Nodi sama Sony. Jadi mudah-mudahan ntar begitu ketemu OMK-nya langsung dikasih tahu aja bahwa udah ketemu sama orangnya yang kemarin. Bilang Nodi udah nambah 2, Sony belum. Oh iya. Sony masih yang lama gitu. Yang lama, Nodi udah nambah 2. Udah nambah 2. Gitu. Suster, terima kasih, sehat selalu. Selamat melanjutkan karya. Kapan-kapan kalau ke Bandung lagi, kabarin. Kalau enggak kita yang ke sana ya. Kita yang ke sana. Siapa tahu nanti kita ke sana Suster udah punya studio tato. Woi. Kamar. Suster langsung begini guys. Ampun Tuhan. Aku jadi dokter aja. Terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye.